Bukan cuma minal aidin wal faidin di lisan, tapi saling memaafkan dari hati. Jangan sampai kita sibuk sama tradisi, tapi lupa esensi. Apalagi sibuk update minal aidin wal faidin. Dah, dosanya di real life, masa minta maafnya di sosial media. Hade, situ orang apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda. Wah, akhirnya gak terasa nih, beberapa hari lagi kita sampai di hari yang ditunggu-tunggu, yaitu Idul Fitri. Tapi Idul Fitri itu bukan cuma soal baju baru, makan ketupat, atau salam tempel, tapi ada makna yang besar di baliknya sob. Udah siap dengar pembahasannya? Yuk kita bahas sama-sama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten islami lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke video pembahasannya. Gaskeun sob. Sobat muda, Idul Fitri itu bukan sekedar perayaan biasa. Namanya aja Idul Fitri, yang artinya kembali suci. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sobat, ini bukan sekedar euforia, tapi hari dimana kita kembali fitrah, kayak bayi yang baru lahir. Masya Allah, luar biasa. Oke sobat muda, biar makin berkah, ada beberapa sunnah yang diajarin Rasulullah SAW di hari raya Idul Fitri. Jangan skip ya sob. Yang pertama, mandi sebelum sholat id. Rasulullah SAW mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mandi sob, mandi biar segar, bukan sekedar wangi doang. Mentang-mentang banyak parfum, mandi kagak, tapi semprot parfumnya sampai 1 tong. Yang kedua, memakai pakaian terbaik. Rasulullah SAW memiliki pakaian khusus yang beliau pakai saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Al-Hakim. Gak harus baru sob, tapi yang penting rapi dan bersih sob. Dan Rasulullah SAW menganjurkan pakaiannya itu khusus. Jadi kalau hari-hari biasa antum misalnya memakai baju koko, nah untuk Idul Fitri khusus itu misalnya memakai baju gamis, itu lebih utama lagi sob. Yang ketiga, makan sebelum sholat id. Rasulullah SAW tidak berangkat untuk sholat Idul Fitri sebelum beliau makan beberapa butir kurma. Hadis riwayat Bukhari. Biar jelas sob, bahwa pada hari itu antum sudah tidak berpuasa lagi sob. Yang keempat, bertakbir sepanjang perjalanan. Nah ini nih sob, HP mulu, di jalan lihat HP terus sampai celeng. Coba Gen, setahun sekali ini jalan ke masjid sambil takbiran, jangan liatin HP terus. Rasulullah SAW bertakbir dari rumah sampai tempat sholat id. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Jadi jangan diam aja di jalan, apalagi iseng gak jelas. Ayo kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keempat, sholat Idul Fitri, jangan sampai kelewatan. Sobat muda, sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah, alias sangat dianjurkan. Dan Rasulullah SAW gak pernah ninggalin sholat id loh. Kami diperintahkan untuk keluar, yaitu ke lapangan pada hari raya. Baik wanita yang haid, gadis-gadis, maupun wanita yang sedang dipingit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya sob, sholat id itu disunahkan di lapangan, biar semua orang bisa ikut berkumpul. Gak apa-apa gak sholat juga, tapi yang penting ikut duduk, hadir, merasakan kebersamaan hari raya Idul Fitri. Jadi yuk ajak semua keluarga buat sholat id di lapangan, biar makin berkah. Yang kelima, adab dan kesalahan yang sering terjadi di hari raya Idul Fitri. Sobat muda, sayangnya masih banyak kesalahan yang sering terjadi pada hari raya Idul Fitri. Ini nih beberapa contohnya. Yang pertama, lupa bayar zakat fitrah. Padahal ini wajib sebelum sholat id. Bayar zakat fitrah itu sebelum sholat id ya sob, bukan setelah sholat id. Yang kedua, cuma sibuk foto-foto tapi lupa sholat id. Wah parah nih, ini parah nih. Di era sosialita kayak gini, kita malah sibuk mengabadikan momen, bukan menikmati momen dengan peribadahan. Hadeh parah. Idul Fitri itu bukan ajang fashion show sob, tetapi Idul Fitri itu ajang untuk mencari berkah. Yang ketiga, salam tempel menjadi ajang gengsi. Nah ini nih, kadang gengsi dibela-belain, gak punya duit malah pinjol. Buat apa? Buat salam tempel. Hadeh, kalau gak punya duit ya gak usah maksain. Bikin aja salam tempel dengan tulisan, maaf Anda kurang beruntung, silahkan coba lagi. Jangan maksain. Kalau gak punya duitnya sob, ingat jangan nyusahin diri sob.
dan harus seikhlasnya sob, bukan ajang pamer. Yang keempat, lupa minta maaf beneran. Bukan cuma minal aidin wal faidin di lisan sob, tapi saling memaafkan dari hati. Jangan sampai kita sibuk sama tradisi tapi lupa terhadap esensi. Apalagi sibuk update minal aidin wal faidin. Dah, dosanya di relap, masa minta maafnya di sosial media. Hade, situ orang apa AI? Jadi sob, Idul Fitri itu bukan sekedar perayaan, tapi momen kita kembali suci dan lebih dekat sama Allah. Yuk kita manfaatin dengan cara yang benar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman ente biar makin banyak yang ngerti. Dan pastinya subscribe biar gak ketinggalan konten islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.